Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Herzabudi, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim, D3 Keperawatan tingkat 3 semester 6, NIM P0722011705. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Hajah Endah Wahyutri, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan selaku Ketua Penguji, Ibu Nurse Nilam Nurma, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan selaku penguji anggota 1, Ibu Nurse Jasmawati, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan selaku penguji anggota 2. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan CA Cervix di Ruang Mawar, Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Baik, saya akan mulai presentasinya dimulai dari bab 4, terdiri dari data pasien, riwayat penyakit, dan pembahasan. Yang pertama akan kita bahas adalah data pasien. Pasien pertama, Nyonya U, perempuan, usia 36 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMK. Lalu pasien kedua, Nyonya S, perempuan, usia 56 tahun, status perkawinan menikah, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir sekolah dasar. Pasien 1, Nyonya U, pasien mengatakan sebelum masuk rumah sakit sering mengalami keputihan serta keluar darah bergumpal dari kemaluan selama lebih dari 3 bulan. Lalu dibawa masuk rumah sakit dan didiagnosis CA cervix stadium 2B. Pasien 2, Nyonya S, pasien mengatakan sebelum masuk rumah sakit sering mengalami keputihan dan tidak biasa dialami, yaitu terasa gatal dan berbau busuk pada keputihannya. Pasien mengatakan keluar darah dari vagina sejak 5 bulan yang lalu. Sekarang kita masuk pembahasan. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif. Ditemukan data senjang pada pengkajian kepala dan pengkajian genetalia bahwa pada kedua pasien tersebut mengalami gangguan perfusi jaringan perifer. Pada pengkajian kepala, pasien 1 terlihat pucat, CRT lebih dari 2 detik, konjungtiva anemis, hasil laboratorium, hemoglobin 7,9 gram desiliter, hematokrit 24,5%. Pada pasien 2 mengalami wajah terlihat pucat, CRT lebih dari 2 detik, konjungtiva anemis. Hasil laboratorium, hemoglobin 8,8 gram per desiliter, hematokrit 26,7%. Sedangkan pada pengkajian genetalia, kedua pasien mengalami perdarahan per vagina. Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari kedua pasien adalah masalah perfusi perifer tidak efektif teratasi sebagian. Dengan evaluasi subjektif, pasien 1 mengatakan tidak lagi keluar darah bergumpal dari kemaluan. Evaluasi objektif, pasien terlihat masih pucat, konjungtiva anemis, CRT kurang dari 2 detik, tekanan darah 130/80, dan hemoglobin 10,7 gram per desiliter. Sedangkan pada pasien 2, evaluasi subjektif, pasien mengatakan tidak lagi keluar darah bergumpal dari kemaluan. Evaluasi objektif, pasien terlihat masih pucat, konjungtiva anemis, CRT lebih dari 2 detik, tensi darah 150/90, dan hemoglobin 10,4 gram per desiliter. Kedua, resiko infeksi. Pada pengkajian pasien 1, pasien terlihat lemas dan mengalami perdarahan per vagina. Hasil laboratorium, leukosit 15,86. Pasien 2 terlihat lemas dan mengalami perdarahan per vagina. Hasil laboratorium 11,53. Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan oleh pasien 1 adalah resiko infeksi tidak terjadi dengan evaluasi subjektif. Pasien dan keluarga dapat menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Evaluasi objektif, tidak ada tanda dan gejala infeksi, leukosit 13,76.
Sedangkan evaluasi subjektif pada pasien kedua adalah pasien dan keluarga dapat menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Evaluasi objektif tidak ada tanda dan gejala infeksi, leukosit 10,60. Yang ketiga, nyeri kronis. Pada pengkajian kenyamanan atau nyeri, ditemukan bahwa pada kedua pasien tersebut mengalami nyeri kronis. Pasien 1 mengatakan nyeri perut di bagian bawah seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 4, dan terasa hilang timbul. Pasien terlihat meringis menahan kesakitan, nyeri tekan pada perut bagian bawah, tekanan darah 130/80, dan nadi 88 kali per menit. Pada pasien kedua, mengatakan bahwa nyeri perut di bagian bawah seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 5, dan terasa hilang timbul. Pasien terlihat meringis kesakitan, nyeri tekan pada perut bagian bawah, tekanan darah 150/90, dan nadi 94 kali per menit. Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari kedua pasien adalah nyeri kronis teratasi sebagian. Dengan evaluasi subjektif, pasien 1 mengatakan nyeri berkurang, merasa lebih nyaman dengan menggunakan teknik relaksasi nafas dalam, skala nyeri 3. Evaluasi subjektif pasien terlihat nyaman dan tenang dan serta rileks. Tekanan darah 130/80, nadi 88 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Sedangkan evaluasi subjektif pada pasien kedua mengatakan nyeri berkurang, merasa lebih nyaman dengan menggunakan teknik relaksasi nafas dalam, skala nyeri 3. Evaluasi objektif, pasien terlihat tenang dan rileks. Tekanan darah 130/80, nadi 84 kali per menit, RR 18 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Yang keempat, ansietas. Pada pengkajian psikososial ditemukan bahwa pada pasien 1 mengalami masalah ansietas. Pasien 1 mengatakan cemas akan kondisi penyakitnya. Pasien mengatakan takut perdarahan akan terus terjadi. Pasien mengatakan takut penyakitnya semakin memburuk setelah kemoterapi. Pasien sering menanyakan tentang kondisinya pada perawat. Pasien terlihat murung. Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 1 adalah masalah ansietas teratasi. Dengan evaluasi subjektif, pasien mengatakan akan tetap semangat dan tidak ingin terlalu stres karena akan fokus menjalani pengobatan agar cepat sembuh. Pasien mengatakan paham dengan prosedur pengobatan yang akan dilakukan dan merasa lebih tenang dan akan mengikuti pengobatan yang telah diberikan oleh dokter. Evaluasi objektif, pasien terlihat tersenyum dan rileks. Tekanan darah 120/70, nadi 78 kali per menit. Yang kelima, intoleransi aktivitas. Pada pengkajian keadaan umum, ditemukan bahwa pasien kedua mengalami masalah intoleransi aktivitas. Pasien 2 mengatakan kepala terasa pusing, pasien terlihat lemas, pasien terlihat pucat, dan hanya berbaring, sesekali duduk di tempat tidur. Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 2 adalah masalah intoleransi aktivitas teratasi sebagian. Dengan evaluasi subjektif, pasien mengatakan aktivitas masih dibantu oleh suami, pasien mengatakan masih merasakan pusing dan lemas saat beraktivitas. Tekanan darah 130/80, nadi 84 kali per menit, RR 18 kali per menit. Yang keenam, defisit nutrisi. Pada pengkajian nutrisi, ditemukan bahwa pasien 2 mengalami masalah resiko defisit nutrisi. Pasien 2 mengatakan tidak nafsu makan dan mengatakan terasa mual. Pasien mengatakan mengalami penurunan berat badan 6 kg dalam 6 bulan terakhir. Pasien terlihat lemas, porsi makan tidak dihabiskan, pasien hanya makan 2-3 sendok dari porsi makanan yang disediakan. Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif yang didapatkan dari pasien 2 adalah resiko defisit nutrisi tidak terjadi dengan evaluasi subjektif. Pasien mengatakan sudah mempraktekkan makan sendiri sedikit tapi sering. Pasien mengatakan banyak makan buah-buahan. Evaluasi objektif, pasien menghabiskan 1/4 porsi makanan. Pasien minum 2 botol air mineral tanggung atau 1200 ml. Tidak terjadi penurunan berat badan. Sekarang kita masuk ke bab 5.
Berdasarkan hasil studi kasus penerapan asuhan keperawatan pada pasien 1 dan 2 dengan penyakit kanker serviks di ruang mawar, Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Kalimantan Timur, peneliti dapat memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dan peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan evaluasi sumatif yang penulis lakukan pada pasien 1 dan berdasarkan kriteria yang penulis susun, terdapat satu diagnosa keperawatan yang teratasi, yaitu ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Satu diagnosa keperawatan tidak terjadi, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder atau imunosupresi. Dan 2 diagnosa keperawatan yang teratasi sebagian. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dan nyeri kronis berhubungan dengan penekanan syaraf. Sedangkan pada pasien 2 terdapat 2 diagnosa keperawatan tidak terjadi, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder atau imunosupresi, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, dan 2 diagnosa keperawatan yang sebagian teratasi, yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dan nyeri kronis berhubungan dengan penekanan syaraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.